Saya minjem uang sama dokter Richard, 1 juta misalnya. Oke. Balikinnya 1,2 ya, itu riba. Loh, kalau enggak, untung gue di mana minjemin lo? Tapi mohon maaf ya, orang-orang Indonesia yang orang tertentu, saya nggak bilang semua, mereka ini gampang terlena dan terkecoh gara-gara ada oknum ulama, oknum dan lain sebagainya gitu ya. Itu mengatakan bahwa ayo sedekah gitu. Sementara yang digaungkan sama mereka, kamu bisa cepat kaya, udah bisnisnya tuh pakai ini. Kan dari zaman dulu kan pesugihan gitu kan udah ada sebetulnya. Udah ada pandangan, ada bisnis muslim atau bekerja secara muslim. Gue pengen tanya, pekerjaan apa sih yang menurut gambaran muslim itu seperti apa sih? Sebentar lagi orang semuanya sawan semuanya nih ke pemuka agama. Iya betul. Kayak gimana pandangan lo? Haruskah kita mengikuti pemuka agama kita jika pemuka agama kita menunjuk sesuatu nama? Tanya Dokter Richard. Bang Daryansyah, Siap dok. akhirnya datang ke tempat saya juga ya. Setelah aku 2 kali datang ya. 2 kali Berarti kemarin. masih utang 1 kali. Bener, gue tunggu. Tapi aku pengen ngobrolin Iya. bisnis ke sini. Boleh? Bisnis dan sedikit agama lah. Boleh. Tipis-tipis lah ya. Boleh. Tipis-tipis gak juga, tebel juga. Tapi kan gue kan nonton. Yang kemarin kan gue datang ke tempat lu kan. Gue tuh seneng channel lu sebenarnya. Ya. Gue itu paling pelit sebenarnya datang ke podcast orang. Apalagi kan sebenarnya kalau misalnya digali itu soal entertainment. Ya, begitu datang ke podcast lu tuh kayak, wah, gue itu bisa nunjukin the true me. Sesungguhnya aku kayak gitu punya. Jadi kayak, oh ya ada sesuatu loh yang kalian nggak tahu loh. Mungkin kalian lihat entertainment aku sebagai artis apa kayak gitu ya. Tapi pas di situ aku bisa ngeluapin, oh ini loh skill aku loh kayak gitu punya. Dan puji Tuhan aku ngelihat komentar di bawah kan banyak yang puji. Wah luar biasa banget Dokter Richard, banyak isi gitu ya kan. Bener ya? Betul, komen-komennya baca-bacain tuh, gila ternyata sisi lain Dokter Richard itu tuh pinter banget tuh bisnisnya loh. Gue baru tahu loh begini-begini. Daging semua. Daging semua. Tapi tidak sedikit ada yang ngomong, masa kita belajar dari kafir? Minum dulu kali ya. Gila pertanyaan pertamanya sudah berat ya dia. Ya. Menurut lo gimana Bang? Jadi gini dok, ini kita harus luruskan ya. Iya. Gue kemarin ngundang. Ini kita ngobrolnya positif ya. Boleh, positif ya. Soalnya kita temenan ya. Iya. Yang berantem tuh yang di luar ya. Itu. Saya sama dokter nggak ada masalah, kita WhatsAppan ngobrol. Kalian pada sibuk aja. Gini dok, jangankan Anda dok itu mampir ke sana, tretan muslim aja mampir, saya disikat, dia disikat, padahal sama-sama muslim loh. Apalagi Anda duduk, wow. Jadi gini dok. Udah kafir Cina pula. Gila. Komplit lah pokoknya. Untung lu ngomong kan. Paket komplit ini. Iya. Jadi gini dok. Ini mau cerita dari sisi yang langsung detail banget atau gimana? Menurut lu boleh nggak sih kita, atau kayak gimana ya? Menurut lu boleh nggak sih kita belajar dari orang? Ya, gue nggak bisa. Oke. Kalau misalnya definisinya kafir ya memang gue kafir kan. Kalau Ya. definisi kafir itu adalah non muslim ya. Kalau kami di muslim itu bilangnya memang kafir. Yes. Ya, bukan berarti sensitif tapi ya, bukan Iya. berarti apa memang nyebutnya itu, tapi biasanya dipelintir sama orang-orang tuh Tapi itu ketika sensitif Bang. sensitifnya di mana? Sama kayak kalau lu ngomong kayak gini ya, Cina itu memang ya dalam arti Chinese lah ngomong kayak Ya, gitu ya. ya, Memang gue suku Tionghoa Ya, kan. ya. Tapi kan itu maksud tujuannya itu apa kayak gitu punya. Maksud tujuannya itu kan pada waktu dia bilang Cina lo, itu kan tujuannya bukan suatu hal yang positif. Beda kalau misalnya ganteng lo kayak gitu. Ya, Kan ya, beda ya. nih sensasinya kayak gitu ya. Jadi ini kan sesuatu hal yang kita ngomongin negatif. Nah, yang ini kesan gue Ya, yang ya. gue tangkep ya. Begitu orang ngomong itu seolah-olah itu kayak image-nya itu jelek kayak gitu. Stigmanya negatif. Stigmanya negatif. Nah, maksudnya kan harus difahamin dulu ya. Maksudnya dalam arti yang tadi kan memang muslim, ada kafir atau non-muslim. Sementara bentuk bisa dibilang kecintaan ya terhadap orang yang memang non-muslim ya makanya nyebutnya seperti itu. Cuma nggak ada masalah juga ketika memang bentuknya adalah non-muslim kah itu ya bisa dibilang ya memang yang di luar dari muslim. Ya mau nyebutnya non-muslim atau mau kafir, yang penting nggak ada stigma-stigma giringan kemana-mana. Itu yang poin yang paling terpentingnya. Makanya saya bingung kenapa stigma itu akhirnya jadinya negatif. Maksudnya akan jadi stigma ketika kata-kata keluarnya kafir, terus tiba-tiba jadi negatif. Nah itu saya nggak tahu asal mulai dari mana. Cuma yang saya pahami, lakum dinukum waliyadinnya, ya saya beragama Islam, saya menghargai
bahkan Tuhan Anda aja saya hargain. Bahkan kita nggak boleh memperolok agama lain, bahkan levelnya nggak cuma agamanya, tapi kita dilarang haram hukumnya mengolok-olok Tuhannya. Oke. Nah itu, kayak gitu-gitu. Nah jadi yang kayak gini-gini, kayaknya kalau begitu ditangkap tuh gara-gara ada oknum yang dulunya teroris, yang dulunya radikalisme gitu ya. Ya kita tahu bersama lah ya, kemarin kan sempat viral yang waktu itu di bom Bali apa segala macam. Bahkan si dalangnya ini berkata bahwa memang setiap kafir, setiap non-muslim halal darahnya. Nah sementara kalau kita belajar agama lebih dalam, ternyata yang mana dulu nih yang memang harus diperangin. Oke. Itu poinnya. Nah misalnya Dr. Richard Lee, teman-teman di luar sana non-muslim apa segala macam memang resmi di negara, dijaga oleh negara, menjadi warga negara yang baik dan lain sebagainya. Haram bahkan hukumnya untuk diperangin. Oke. Itu poinnya. Ketika dulu Nabi Muhammad beserta para sahabatnya gitu ya, jihad, perang, dan lain sebagainya itu, bahkan nggak boleh kita merusak tempat ibadahnya. Oke. Dikasih tahu bahwa, oh ini ada begini, jangan dirusak, dijaga. Ajaran yang benernya kayak gitu. Yang benernya begitu. Cuma ada beberapa yang tersesat sedikit kayak gitu ya. Banyak sih. Tapi boleh nggak sih kita belajar dari kafir? Tentu boleh, nggak masalah. Guru-guru saya di branding media, marketing, saya belajar malah, mohon maaf ya, guru saya di Indonesia, yang dikatakan guru, literally guru gitu ya, cuma satu, Pak Subiakto, Pak B. Terlepasnya, ya guru juga gitu ya. Tapi kalau diukur, yang benar-benar guru, ukur aja ya. Yang benar-benar guru dulu deh. Nama-nama Indonesia sama-sama nama-nama orang-orang luar apa Amerika, lebih banyak yang mana disebut ya. Di Indonesia Pak Subiakto, Pak B. Oke, kelihatan lah Jawa. Oke. Sisanya nih, Gary Vaynerchuk, Oke. Billie Jean, Oke. Derek Sivers, Oke. Simon Sinek. Kafir-kafir semua. Nah itu kafir semua. Walter Lander, John Marie Drew. Kafir semua tuh. Gak apa-apa ya? Lah nggak apa-apa saya belajar itu. Nah, inilah yang dinamakan gini dok. Ketika kita bermuamalah, makanya ntar ujung-ujungnya juga lahir podcast saya bernama Kasih Solusi. Bukan namanya apa misalnya syar'i solusi, syariah solusi, nggak gitu. Kenapa? Karena nanti nyambung terkait dalam hal saya ini ingin menepis stigma bahwa kalau beragama, makanya saya juga nggak mencukur identitas, jenggot apa segala macamnya. Banyak orang tuh kepelintir itu gara-gara pokoknya kalau udah belajar agama, terus dia nggak berteman dengan orang-orang non-muslim. Belajar agama terus nggak boleh bersenda gurau, belajar ilmu bisnisnya, bahkan berpartneran sama non-muslim. Nah ini yang keliru gitu. Gak ada masalah. Nggak ada masalah. Belajar, berpartner, semuanya gak ada masalah. Nggak ada masalah. Oke. Nabi saya, Nabi Muhammad SAW, ketika di akhir hidupnya, sebelum meninggal gitu kan, menggadaikan baju perangnya kepada orang-orang non-muslim. Oke. Berarti beliau aja mengajarkan untuk bersaudara, bersahabat, menyayangi satu sama lain. Kenapa kita harus perang? Nah itu. Kenapa kita harus berantem? Nah itu. Memang harus di treatment memang polanya. Harus di apa istilahnya? Oke, berarti nggak ada masalah ya. Kita ngobrol ini juga bisa lanjut ya, Pak. Nggak ada masalah. Makanya di komen tuh kenapa lu undang Dr. Richard Lee, lu undang Daniel Mananta. Siapa lagi sih yang non muslim pernah kita undang? Mongol. Terus siapa lagi? Aduh banyak banget deh. Oke. Foundernya startup. Tapi gue jadi menarik nih, karena kan gue nonton kan banyak orang muslim di tempat lu kan. Gue belajar juga. Gue baca-baca ngelihat, gue jadi tertarik ngelihat bisnis kayak kan seolah-olah kan ada kalimat ya muslim ya kira-kira. Jadi gue seperti ada stigma, ada pandangan di gue, ada bisnis muslim atau bekerja secara muslim. Gue pengen tanya, pekerjaan apa sih yang menurut gambaran muslim itu seperti apa sih? Ya, pertanyaannya bagus banget. Saya curiga Anda di balik tameng dokter ternyata bisa bisnis. Duduk di sini, Anda presenter juga. Anda sebenarnya maunya apa sih dok? Jago semua lagi. Mending kalau setengah-setengah gitu ya. Tajam-tajam semua pertanyaannya bahaya. Jadi gini dok. Lu sudah siap mental kan duduk di sini? Siap. Kan tadi gue bilang sama tim gue harus butuh kopi dulu. Jangan lengah nih. Pertanyaan-pertanyaannya bahaya nih. Harus on terus gitu ya. Jadi gini dok, jujur kasih solusi memang berangkat itu keluarnya tuh kita bangun media platform, pelatihan, bisnis dan lain sebagainya itu memang kita nyontek rumusnya Pak Jokowi. Saya ngefans sama beliau, presiden kita gitu tentunya. Kenapa? Karena di era Pak Jokowi itu
dimergerkannya 3 bank syariah. Dengan apa? Tujuannya ya melihat bahwa ternyata mayoritas kita di sini tuh Muslim, plus juga di negara kita ini negara Muslim juga, ya maksudnya secara mayoritas dan seterusnya gitu kan. Sehingga memudahkan orang-orang yang memang dia beragama Islam gitu di negeri ini, ya udah tinggal cukup satu aja deh. Mungkin perbankannya dan lain sebagainya. Akhirnya muncullah bank syariah gitu ya di Indonesia yang satu itu yang kuat gitu, yang dengan merger 3 bank yang lainnya gitu. Nah, melihat dari sini ternyata market Muslim oke banget ya. Gede gitu. Nah makanya ini populasi paling banyak yang Muslim. itu, ya kan? Tapi tetap aja, padahal gue udah niatnya baik-baik kayak gini, tetap dibilang kayak, oh ya emangnya jual agama ya, kena lagi. Kenapa lu nggak normal-normal aja gitu kan? Serba salah juga gitu ya. Ya udahlah, oke lah kita lupakan itu, bodo amat deh, terserah orang mau mikirnya apa. Tapi maksudnya itu yang membedakan di bisnis itu ada brand positioning. Posisi kita setajam apa, sefokus apa. Ya udah akhirnya kita pilih podcast yang mana nih? Kalau podcast yang khususnya untuk yang lagi viral apa segala macam, mungkin saya kalah sama Anda atau mungkin kalah sama yang lain-lainnya gitu ya. Oke. Tapi saya mikir waktu itu guru saya bilang kalau mau bikin sesuatu brand, media dan lain sebagainya, yangnya 2 kali. Bahasa gampangnya. Podcast yang apa? Oke. Podcast yang ngomongin bisnis. Yang ada lagi dong. Saking niche-nya. Lebih spesifik lagi. Harus itu. Itu Pak Bi bilang kayak gitu guru saya. Jadi podcast yang apa? Saya konsul sama beliau, ya podcast ngomongin bisnis aja deh. Jadi yang tanpa 2 yang aja udah salah. Pak, saya mau bikin podcast. Nggak bisa. Itu terus tentang apa? Nah. Tentang bisnis. Bisnis apa? Nah. Bisnis Muslim. Iya. Saya ambilnya yang itu. Oke, berarti gue sudah datangin orang yang tepat nih. Pertanyaannya di gue adalah orang yang nonton di sini, Bang, gue Muslim, gue pengen berbisnis secara Muslim. Bisnis apa yang cocok untuk Muslim? Skincare. Belajar sama beliau. Oh iya, merawat diri adalah bagian dari iman. Iya. Cepat aja gue nangkep ya. Ntar lagi login. Makanya beli skincare gue. Kan katanya bisa jualan ini juga. Bisa jadi mitra. Bisa Mitra, jadi kan? mitra. Tapi gue pengen tanya, lu punya bank? Ada. Nah, lu Muslim. Nah, kan kenal lagi gue kan. Kenal lagi gue udah tahu nih emang nih. Katanya di Muslim itu, gue nanya ini ya, gue diskusi ya. Katanya di Muslim itu, nanti gue balik lagi nih, usaha yang Muslim yang bagus ya. Gue balik kayak gini. Katanya kan salah satu di Muslim itu kan adalah salah satunya itu adalah riba. Dan katanya riba itu adalah dosa juga ya. Iya, kalau saya memahaminya Muslim itu dosa apa itu? Dosa berat, ringan atau kayak gimana sih? Berat. Disclaimer satu, kalau untuk nanya hukum untuk nanti bilangnya halal haram, disclaimer mungkin bukan porsi saya karena itu ranahnya Ustadz. Tapi kalau dilihat bahwa saya ambil apa tidak, saya jalankan apa tidak gitu ya, bolehlah gitu untuk menjadi hukumnya dulu. Ini dosanya dosa berat. Iya, yang saya pahami dosa berat. Riba itu dosa berat. Di riba itu dosa berat. Iya. Tapi lu sendiri punya? Bukan begitunya dok. Cara nyikapinnya gini. Oke. Kita bahas ya. Atau kita bahas dulu deh. Riba itu apa sih? Gue nggak tahu riba itu apa. Jadi riba itu ada penambahan sesuai dengan di luar dari sesuai yang disepakati. Misalnya contoh, bunga yang dimaksud adalah yang sifatnya belum menjadi hak milik. Misalnya baru simpan pinjam. Itu dari hal yang simpan pinjam dulu ya. Misalnya gini, saya minjem uang sama dokter Richard, 1 juta misalnya. Oke. Balikinnya 1,2 ya, itu riba. Loh, kalau enggak, untung gue di mana minjemin lo? Nah makanya, yang namanya hutang piutang itu nggak boleh ada kenaikan. Uang itu nggak boleh naik, nggak boleh turun. 1 juta balikin 1 juta? Iya. Oh, pinjam sama keluarga aja. Belum tentu, temen juga bisa. Ya, temen juga bisa. Iya. Temen. Dan banyak yang nggak dibalikin pun. Itu betul. Ya itu, nah, maksudnya yang kayak gitu tuh. Tapi kalau kita ngomong bisnis ya pasti ada sesuatu dong. Nah, beda kalau bisnis itu kan ada margin. Contoh, dan itu udah jadi hak milik. Ini penyikapannya yang memang bukan hak kita dok. Contoh, kan ini saya pinjam uang 1 juta. Kan belum jadi milik saya harus ganti kan. Oke. Sisi 2, misalnya leasing misalnya. Oke. Kita ambil mobil. Oke. Dokter sebagai leasingnya. Oke. Saya sebagai 500 juta. 500 juta kan. Nah, harusnya dibeli putus dulu menjadi hak Anda. Oke. Baru dijual ngambil untung. Yang jadi permasalahannya adalah belum jadi milik Anda, tapi udah dijual ke saya tapi dengan kenaikan. Oke. Nah, itu namanya riba. Riba. Oke. Terus kalau pinjam duit di bank ada bunganya itu juga riba.
Kalau itu Bunga pengembalian itu juga riba. Ini gue tanya gue tanya ya. Sifatnya utang piutang. Utang piutang, misalnya gue minjem duit di bank nih 30 juta nih, kan ada bunga setiap bulan yang gue bayar nih. Ya riba. Itu riba. Tapi kalau misalnya gue nabung di bank ada bunganya itu riba. Kalau nabung kan sifatnya kita naruh ya. Ya, gitu gue naruh nih duit nih 5 juta nih. Bukan simpan pinjam ya. Bukan yang saya pahamin ya. Koreksi kalau saya salah ya. Jadi kalau nabung ada biaya admin dan lain sebagainya itu kan urusannya si bank dan kita kan tidak ada transaksi simpan pinjam sama bank. Oh, itu bukan riba. Saya nggak tahu bilang itu bukan riba atau tidak, tapi yang saya pahamin dibolehkan untuk melakukan transaksi seperti itu. Oh, Gitu. Saya nggak berani bilang hukumnya, takutnya saya salah juga ya, karena saya bukan ustadz. Tapi kalau sifatnya kan kita cuma naro, dia yang potong. Beda cerita kalau memang dari banknya ya, yang terus banknya hukumnya apa? Allahu alam. Saya nggak berani langsung justifikasi bahwa kamu pasti salah begini-begini enggak. Tapi yang saya cermatin kalau saya sebagai nasabah dan konsumen, yaitu menyikapinya terhadap kalau naruh bank, ya naruh simpan pinjamnya di mana? Lah kan nyimpen. Bukan ngutang. Poinnya itu tuh. Gue pengen tanya, apa sih masalahnya kalau misalnya memang ada bunga kayak gitu kan sama-sama untung. Gue mau, banknya mau. Apa masalahnya? Kenapa sampai itu menjadi dosa yang besar? Karena kan satu, ada kezoliman kan di situ kan. Kan sama-sama menguntungkan satu sama lain. Bukan menguntungkan dalam arti itunya dok, tapi kan kalau menguntungkan kan kalau win-win harusnya kan nggak ada kenaikan di salah satunya. Meskipun kalau ditanya misalnya, ya udah tapi kan gue mau, tapi kan ya kan gue ridho. Sekarang dibalikin lagi polanya. Maaf banget. Misalnya saya perempuan misalnya, terus saya nggak punya duit, ya udah deh nggak apa-apa deh gue jual diri aja deh, kan gue mau. Itu kan nggak masuk tuh kaidahnya tuh. Ngerti nggak? Ngerti. Ya udah deh dok, terpaksa lo harus daripada anak lo misalnya masalah gitu nih, contoh naudzubillah ya, ya udah jual narkoba aja nggak apa-apa. Kan itu juga mau juga. Tapi itu jadi dosa yang lain, bukan masalah transaksinya. Itu dosanya jadi zina ataupun dosanya menjadi. Cuma poinnya di sini kan bukan masalah. Ya itu mungkin udah ranah ustadz ya masalah hukumnya. Cuma kan karena bukan porsi saya, tapi yang jelas. Makanya kita ngobrol di sini bisnisnya. As a business ya. As a business ya. Itu pasti ada kezoliman karena ketika ya oke lah kita fokus masalah riba tadi. Ketika telat, ketika telat bayar apa segala macam, misalnya kita ambil rumah apa segala macam. Ya mohon maaf, kan kami menggaungkan kan pola syariah. Tidak ada denda. Kalau syariah, kalau misalnya telat bayar nggak ada denda. Nggak ada denda dong. Ya karena kan kalau telat bayar ada kenaikan, itu riba. Nah ini lucu lagi nih. Ada orang berpikir gini, ya udah gue nggak usah telat aja bayarnya. Tahu kan? Jatuh tempo misalnya tanggal berapa? Tanggal 20 deh. 20 telatin aja. Ya udah, tanggal 20. Ya udah gue bayar tepat waktu aja kan nggak kena bunga. Nah, cuma kata guru saya, ketika kita sudah menyepakati sebelumnya hal yang disinyalir riba, tetap dapatnya kenanya itu. Contoh, ya udah di kontrak tanggal 20 harus jatuh tempo bayar. Di luar dari tanggal 20 kamu kena denda. Sepakat kan? Ya, itu riba kan? Bahasa kasarnya kan riba kan? Itu riba. Riba kan? Ya kan kita sudah menyepakati hal yang diharamkan. Yes. Berarti itu tidak diperbolehkan. Nah, makanya jadi kalau di syariah begitu lewat tanggal segitu nggak ada masalah. Nggak ada masalah, musyawarah. Berarti yang terjadi adalah dosa kita sendiri, penzoliman terhadap orang tersebut. Iya, itu. Jadinya kan zolim, tidak tepat waktu kitanya nih. Nah, terus uniknya lagi di syariah, makanya kita juga campaign di podcast Kasih Solusi kan juga bilang kenapa nggak pakai metode syariah? Syariah menguntungkan. Ya, syariah kan malah lebih menguntungkan. Iya, tapi lihat deh, misalnya kita telat bayar. Oke, musyawarah. Udah nggak bisa. Taunya qadarullah tiba-tiba langsung nggak bisa bayar sama sekali. Biasanya kalau umumnya konvensional gimana? Disita kan? Sita. Nah, kalau syariah kagak disita. Enggak, dijual, sisa utangnya berapa, sisanya dibalikin, selesai. Lain kali kalau perusahaan pinjam syariah aja gue. Memang iya. Gue boleh kan? Boleh lah. Kayaknya lebih untung di gitu deh di gue. Lo bener. Gini dok. Ya udah, kita hitung-hitungan, kita main matematika deh. Dokter misalnya beli rumah. Sisa utangnya 1 miliar. Misal, rumah berapa lah? Kalau rumah di Palembang katanya kan 35 miliar kan, kalau harga normal kan 70 miliar. Saya ngikutin loh dok, setengah harga loh. Tapi saya masih kurang 34,9 miliar nih dok. Mau nambahin nggak tuh? Dia mau beli. Ada ya, cuma 1/sekian %.
Nggak niat banget beli ya. Nah, singkat cerita, dokter misalnya beli rumah di saya. Dengan pola nyicil lah apa segala macam gitu kan. Yes. Ada lembaganya apa segala macam. Oke. Terus jatuh tempo, sisa utangnya 1 miliar. Berapapun harga rumahnya nih ya, sisa utang 1 miliar. Tiba-tiba dokter bilang, bener gue udah gak bisa bayar lagi. Ini cuma contoh doang nih ya. Gak bisa bayar lagi gue. Udahlah 1 miliar gue gak kuat nih gimana caranya. Konvensional sita. Betul? Kita pakai pola yang pada umumnya aja deh. Sita. Syariah, kita musyawarah. Sebulan pertama, 2 bulan telat, 3 bulan gak ada kenaikan. Saya bilang, jadi gimana dok? Anggaplah sampai 6 bulan. Udah gak bisa benar-benar bayar. Oke. Ya udah. Kita panggil lembaga. Atau mungkin kita selesaikan. Misalnya saya tahu hukumnya, ya udah gini aja. Pola syariah bekerja adalah sisa utang 1 miliar. Harga rumah berapa bisa dijual. Contoh, misalnya rumahnya lakunya sebut aja 2 miliar atau ya 2 miliar lah anggaplah. Oh, bagian. Jadi Ya. satunya sana, satunya ke sini. Nah, misalnya sisa utang tadi kan sisa utang 1 miliar. Ya udah, kita jual aja harga rumahnya dokter deh. Oke. Laku 2 miliar karena valuasinya naik misalnya. Bekas rumahnya dokter Richard Lee, oke lah 2 miliar. Ya sudah, selesaikan utang Anda. Oke, cuma Utang Anda bagian berapa? itu aja. Iya. Oke. Sisa utang Anda berapa? 1 miliar. Oke. 1 miliar. Sisa 1 miliar lagi kan? Iya. Ya udah, milik Anda. Oke, itu yang dimaksud dengan riba, dimaksud dengan syariah ya. Iya. Selain itu apa lagi, Bro? Berarti. Waduh. Berarti kalau nabung duit enggak ya. Kalau deposito? Saya nggak tahu karena saya nggak begitu. Oh. Karena saya juga ngambil. Maksudnya lebih baik saya bilang saya nggak tahu karena emang saya juga nggak melakukan hal itu gitu. Nggak tahu tuh deposito. Oke, tapi kan kayak gini ya. Jadi pengen ikutan debat sama yang nabung tuh kena sebenarnya. Nabung tuh kena ya? Nabung tuh kan? Nabungnya kenapa? Meminjamkan sebenarnya. Nggak tahu kalau. Untuk bank. Makanya yaudah deh. Cuma takutnya ya sepakat. Itu saya pernah juga ngobrol kayak gitu. Kita nabung di apa segala macamnya. Kita dipakai sama bank kan. Ya dipakai. Nah cuma saya juga pernah dapat kayak gitu tuh. Nabung misalnya. Kan makanya saya bilang kan saya banyak disclaimer ya. Nabung dipakai. Cuma khawatirnya kalau saya pernah diskusi sama guru saya. Kena bab suudzon. Taunya dipakai dari mana? Sudah pasti dipakai dong di bank. Nggak mungkin Ya kan? disimpan kan? Sudah pasti diputar dong duit bank. Iya cuma kan kita nggak tahu dia pakainya buat apanya itu loh. Kita agak hati-hatinya terkait. Oke anggaplah kita taruh di Kalau dia putar, dia pakai itu nggak boleh. Oh nggak Itu tahu. namanya riba. Nggak tahu sih kalau itu akadnya apa dulu nih. Itu prinsip kerja bank soalnya. Ya, Oke. makanya. Saya nggak tahu. Tapi kayak Makanya sebenarnya gini sih, Dok. Saya pernah ketemu sama teman-teman saya di yang teman-teman belajar agama. Ketika kata-kata bank itu alergi, saya juga sebenarnya nggak setuju. Contoh, lu kerja di bank misalnya. Lu sekarang transaksi sama bank, riba udah pasti. Sebentar, bank itu adalah menjadi lembaga atau menjadi alat. Yang jadi dimasalahkan adalah akadnya sudah seperti apa. Oke. Ya memang jujur ya tadi abang yang di sana bilang pola-pola seperti itu memang kalau dilihat lebih dalam ada kubu-kubu yang mohon maaf misalnya dia belajarnya lebih dalam lebih serius gitu ya saya nggak bilang ekstrim lah ya. Ada yang beranggapan bahwa tidak adanya bank syariah di Indonesia ada. Oke. Ngerti maksudnya kan? Iya, iya. Misalnya Ustadz atau Pak Guru mau nanya dong kira-kira di Indonesia ada bank syariah nggak gitu. Ada mereka yang berpikir bahwa emangnya ada bank syariah di Indonesia? Nah, kayak gitu. Karena apa? Karena betul yang dilakukannya adalah transaksinya masih disinyalir dengan ribawi atau riba. Oke. Ya hal yang tadinya misalkan ada yang bilang mau diputar, mau Berarti diapain. setiap orang ada pandangan yang berbeda-beda tentang pandangan tentang riba ini. Nah, satu. Nah, akhirnya yang kedua, kalau saya menyikapinya gini. Bank ini kan diawasi oleh pemerintah misalnya. Bank ini memang terdaftar di OJK dan lain sebagainya. Secara resmi. Dan saya belajar sama ustaz saya belajar sama Syekh gitu di Madinah. Mengatakan memang kaidahnya kalau kita nggak bisa masuk semuanya, kita juga jangan tinggalkan semuanya. Oke. Nah, misalnya kaidah tersebut adalah nggak ada tempat simpan yang aman. Nah, kan Islam kan ada masalah mudarat ya. Daripada taruh di rumah membahayakan, taruh duit di bawah bantal 5 miliar, taruh duit di bawah bantal 41 miliar hanya dalam waktu didapat 24 jam. Nah, itu kan bahaya banget gitu loh. Iya. Dapatnya wah, jadi payah nih harus live 24 jam kan. Diambil pembantu lah. Iya. Iya kan? Nah, terus taruh di bawah bantal kan bahaya banget gitu dong, nggak tidur 24 jam nggak istirahat kan, wow, capek jerih payah gitu. Nah ternyata di sini kalau kata guru saya tuh
maslahat kalau ditaruh di bank, meskipun tadi misalnya diputer lah, Allahu alam ya, saya nggak tahu dalamnya kayak gimana, diputer sana, diputer sini. Cuma kan pemerintah mengawasi, ada OJK resmi dan lain sebagainya. Nah di situ menjadi bab maslahat. Oke. Nah jadi kaidahnya ketemu lagi yang lainnya, kita tidak menanggung dosa orang. Oke. Ya Allahu alam dia mau Oke, puter kita balik kayak gini deh. Berarti kan gue sudah ya 60-70% cukup mengerti lah ya tentang riba itu ya. Gue beneran nggak tahu, makanya gue tanya dengan lo. Pengen belajar dari lo juga di sini kan. Jangan belajar sama Ustaz lah, saya kan hanya. Tapi kan ada bisnis, as a business di sini. Karena kita bicara kan, lo kan base-nya Muslim, terus pebisnis juga. Makanya gue pengen tanya. Nah tapi kan gini ya, secara kita ngomong riba ini kan adalah dosa yang besar ya, cukup besar ya kita ngomong ya. Lo pernah minjem duit nggak di bank? Pinjaman. Lu pernah berpikir bahwa apa yang lu lakukan kan bisa jadi melakukan riba juga nih, dan lu sadar. Pernah nggak lu berpikir, wah, gue mau ganti aja deh, atau mau ganti ke syariah atau gitu? Ya, dulu atau zaman-zamannya kartu kredit gue pakai. Nah, itu kan pinjam duit kan? Iya. Sampai yang platinum pula, yang limitnya bayar bulanan. Berarti lu sendiri pernah melakukan riba kan? Dulu pun kami berkoar-koar edukasi gini karena kami kejeblos dalam hal itu. Ya kan ada bahasa sekarangnya ya kami taubat, kami tidak akan mengulangi kesalahan insya Allah dan lain sebagainya. Kayak gitu-gitu tuh kita belajar dan akhirnya kita nggak mau kecemplung hal yang sama. Gitu. Oke, Bro. Kenapa ada orang yang pilih-pilih, Bro? Ada orang yang pilih-pilih, ini gue tanya ya, bertanya ya. Bukan maksud merendahkan atau apa ya. Maksudnya tuh, lu minum alkohol nggak? Waduh itu haram. Oke. Lu zina nggak? Waduh itu haram. Lu makan babi nggak? Waduh itu haram banget kayak gitu punya. Tapi giliran riba mereka karena kebutuhan, it's okay, it's fine. Padahal kan kalau kita ngomong kan ini sama-sama dosa besar kan? Kenapa ada dosa itu yang kita ngomong itu, oke, ini nggak apa-apa nih karena kebutuhan nih. Yang ini, waduh ini haram banget nih. Bahkan lebih unik lagi kalau dokter tahu lebih tajam lagi nih dok. Guru saya pernah berkata bahwa bahasa kasarannya lah ya, tidak tergolong dia adalah mati syahid kalau masih ada riba. Wow, berarti gede Padahal dong. di jalan perang tuh misalnya, berperang nih, perang pat misalnya lagi jihad gitu kan. Terus ya kan lagi ketika kita jihad fisabilillah, betul-betul jihad karena Allah gitu ya. Mungkin perang ya, kalau sekarang kan memang nggak ada perang gitu ya. Tapi misalnya kan ada perang gitu. Itu kan istilahnya udah amalan paling tertinggi adalah jihad. Ya kan, paling tertinggi nih. Memang ada perang aja gitu. Terus itu bahkan yang dosa-dosa kecil apa segala macam itu kan diampunin kan karena memang kita matinya mati syahid. Kecuali akan kebentur nanti akan pertanggungjawaban lebih besar lagi kalau ada riba. Iya. Gila, berarti lebih tinggi daripada makan babi. Bisa dibilang kasarannya bayangannya seperti itu. Nah, lebih sadis lagi kan? Iya. Kenapa nih gitu kan? Iya. Tapi orang lebih pilih nggak makan babi dibandingkan dengan riba. Enggak, maksudnya gini, kalau kata Ustadz saya tuh gini dok. Kenapa itu sampai ancamannya berat? Karena urusannya sama manusia. Itu poinnya itu. Soalnya kalau makan babi, kita minta maaf setulus hati dengan Tuhan, sepenuh hati dan tidak melakukannya lagi. Tapi kalau riba, kita melakukan dosa kepada manusia. Betul, nah itu poinnya. Makanya saya juga penasaran, kok sampai segitunya? Ya kan? Misalnya kita nggak sholat, misal contoh ya, kayak tadi misalnya makan babi. Itu dosa kita dengan Tuhan. Iya, kan urusan kan dengan kita sama Tuhan, Allah gitu kan. Ya udah tinggal kita minta ampun sama Allah, dan kalau Tuhan saya Allah, berarti kan Allah kan maha pemaaf gitu, dimaafkan. Tapi pertanyaannya, manusia bisa mudah nggak kayak gitu memaafkan sesama manusia? Makanya sampai ada kisah Nabi Muhammad SAW ketika tahu ada yang meninggal, beliau nggak mau nyolatin kalau ternyata orang ini masih punya utang. Sampai selevel itu. Sampai selevel itu. Itu. Tapi kalau di Indonesia punya hutang itu nggak masuk penjara. Lina Mukherjee ngomong makan babi masuk penjara, gimana tuh? Itu bukan urusan saya tuh. Itu rame tuh. Itu rame. Tapi benar kan? Artinya kan dosanya dengan Tuhan kan? Iya. Tapi bisa masuk penjara. Ya itu. Nah, itulah ya. Tapi lo ada ngerasa gini ya? Lo ada ngerasa nggak sih? Ada mungkin kita ngomongin soal agama ya. Agama apapun ya. Di dalam dunia ini kan banyak membawa kebaikan untuk diri kita. Harus kita akui. Apapun agama itu membimbing kita ke arah yang lebih baik. Harus seperti itu. Ya. Tapi kan agama ini kan adalah suatu produk yang dari zaman dulu sampai zaman sekarang ini masih kepake. Bagaimanapun juga pasti ada perubahan relevansinya. Gue kasih contoh kayak gini deh. Seorang dokter itu tidak boleh ada di acara TV sebenarnya.
karena tidak Oh. boleh mempromosikan dirinya sendiri. Itu sumpah Hippocrates. Oh, Oke. Tapi Hippocrates itu zaman kapan? Waktu Hippocrates ada, YouTube kagak ada. iya benar. Iya benar. Waktu Hippocrates ada bikin sumpah itu, dia nggak tahu ada Instagram ke depan. Oke. Dia nggak tahu akan ada TikTok ke depan. Iya. Dan dia tidak tahu juga ada apa ya namanya edukasi itu bisa kita lakukan di media sosial. Oke. Atau kita ngomong kayak gini ya, di agama gue deh, supaya nggak sensitif ya, agama gue. Kita itu harus datang ke rumah Tuhan minimal 1 bulan sekali. Tapi pada kenyataannya, sekarang, di dunia seperti sekarang, ketika ada COVID, mau tidak mau ada perubahan di sana. Kita lakukan itu via daring. Oke. Artinya kita pun juga berubah sesuai dengan apa ya, perubahan zaman. Oke. Kalau menurut lu, akankah kita juga harus menyesuaikan tentang permasalahan? Karena kalau kita ngomong riba ini kan juga kan menjadi suatu kebutuhan. Benar nggak sih? Iya, kebutuhan. Untuk kedepannya. Kebutuhan. Baik sekarang ataupun juga ke depan. Iya, gini dok. Kan ada orang berpikir bahwa ya udah kalau gue ntar nggak punya mobil gimana, nggak bisa nganter anak sekolah bla 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 bla, akhirnya mau nggak mau gue Kalau gue nggak punya rekening, gue nggak bisa Iya. transaksi dengan yang Nah. gede-gede nih. Cuma kan pasti kan banyak solusinya dok, pasti kan banyak masalah opsi-opsi lainnya. Contoh kayak tadi udah dikenalkan dengan istilah yang mana harus lebih mudah gitu Oh, kan. misalnya kayak gini, lu punya bisnis di luar negeri nih. Kadang-kadang ada beberapa bank yang susah transaksi untuk sampai ke luar negeri ini levelnya. Iya, nah kalau transaksinya kan nggak masalah. Transaksi kan muamalah, jual beli, dan bank itu menjadi alat kan. Iya, mau tidak mau kan lu harus bikin account di sana kan. Iya, yang Iya kan? bikin account gitu loh. Maksudnya itu yang jadi permasalahan. Mungkin kalau level-level tadi yang dibilang, misalnya kita nggak tahu diputar sana apa segala macam, itu mungkin ranah Ustadz lebih tahu lebih hukumnya. Karena saya nggak tahu di ranah itu gitu ya. Mohon maaf, mungkin keterbatasan ilmu saya. Tapi kalau untuk terjadi transaksi, muamalahnya, transfernya, itu kan bukan di ranah simpan pinjam. Tapi kan jual beli, Oke. bukan hutang piutang, tapi kan jual beli gitu. Jadi mau pakai bank ini, bank itu yang di luar sana yang dia ya kayak saya harus ke Singapura apa segala macam gitu kan, banknya beda lagi. Tapi kan ini kan transaksi jual beli. Gue transfer pakai bank ini ya, gue transfer pakai bank itu ya gitu. Bukan hutang piutangnya. Nah jadi sebatas ilmu saya yang saya tahu itu sifatnya sebagai alat si banknya itu, bukan menjadi hutang piutang. Bro, gue nih, gue pinjam uang lo, oke. Ya udah gue transfer deh 100 juta. Kan itu kan alatnya, tapi kan begitu dinaikin ya, kembaliinnya ya, itu kan saya sama dia, banknya kan nggak ada urusan. Oke. Kasarannya gitu kan. Tapi kan tetap ke depan mau tidak mau, setuju atau tidak setuju menurut gue kalau kita mau berbisnis itu kan menjadi salah satu kebutuhan juga tetap. Misalnya untuk nih apanya nih? kita ngomongin riba ya, tetap akan menjadi kebutuhan. Apalagi kalau kita mau bisnis kita itu gede dan mempermudah urusan bisnis kita. Contohnya kayak gini ya. Buat apa pinjam? Gue misalnya bikin pabrik nih, gue kurang dana nih, mau tidak mau, atau gue terancam mau bangkrut nih. Daripada gue ngorbanin karyawan gue, lebih bagus gue butuh suntikan dana nih. Dan suntikan dana yang misalnya gue dapat salah satunya dari situ. Kenapa nggak? Ya mungkin kalah gede atau apa kan? Ke depan kan bank-bank, misalnya bank China mau suntik, bank Hong Kong misalnya kayak gitu, sekali suntiknya ratusan juta dolar. Ya. Kayak gitu, misal Ya, kayak gitu nah. gue bilang kan. Mau tidak mau kan artinya ini kan menjadi ke depan makin lama berkembangnya zaman, ini kan makin menjadi kebutuhan. Nah makanya kan kalau kayak gitu poinnya, saya dan guru-guru saya itu sekarang lagi campaign. Campaign dalam arti buka pengajian ke pengajian gitu ya, ngasih tahu bahwa edukasi tentang ya sebenarnya kalau yang tidak riba tuh lebih menguntungkan lo bersama lo. Itu edukasinya. Jadi ya kalau memang lihat zaman berubah, cuma kan hukum-hukum kan nggak berubah, tetap ya halal halal, haram haram gitu. Yes. Itu poinnya kan. Nah jadi makanya di sinilah ya PR kita bersama gitu. Mungkin ya lelahnya guru-guru kita gitu di umat muslim ya, ustadz yang dipanggilnya gitu ya, yang mereka juga harus berjuang gitu ngedukasi. Banyak juga guru-guru saya juga dia ngisi di bank, ngisi kajian di bank, ngasih tahu begini. Nah apa sih yang disuarakan? Ya akadnya kalau bisa dirubah. Oke. Caranya. Iya. Jadi banknya tetap, tapi metodenya yang diubah syariah. Itu yang lagi kita gaungkan. Oke. Ustadz-ustadz ngegaungkan bahwa kayak ya udah gini aja. Kalau kayak gini tuh lebih enak loh. Kalau pinjaman ke bank, ntar nggak ada bunganya, apa segala macamnya diatur. Itu yang lagi diperjuangkan. Makanya banyak kawan saya aja bikin startup bank syariah. Oke. Baru itu akadnya udah memang betul-betul difatwakan sama ustadz-ustadz kita, sama MUI bahkan dibantu sama lembaga-lembaga tertentu untuk dilihat bahwa kayak kalau kayak gini akadnya masih ada ribanya loh. Berarti sedapat mungkin kalau kita sebagai pembisnis muslim kalau bisa jangan riba ya. Itu poinnya.
Oke, gue belajar bro. Nah bro, di luar dari itu, kalau misalnya kita berbisnis tentang agama, menurut lu kayak gimana? Halal nggak sih? Berbisnis tentang agama tuh gimana? Ya kan zaman sekarang ini banyak bisnis balutannya itu agama. Ya. Oke. Jual agama. Ya something like that. Salah satu contohnya gue contohin kayak gini ya. Salah satu contohnya itu ini ada di film. Ini kisah nyata ya. Pendeta di Korea ya. Dia menyebut dirinya pendeta, dia menyebut dirinya malah titisan sesuatu ya. Tapi dia menggali dana dari sana, memperkaya dirinya, bahkan dia memperkosa banyak orang, ya, melakukan hal-hal keji dengan membawa-bawa nama agama. Dan secara nggak langsung sebenarnya itu banyak, ada beberapa lah, gue bilang oknum yang terjadi seperti itu. Ada beberapa yang buka tempat ibadah, ada beberapa pendeta kayak gitu punya ya, perpuluhan, lalu istrinya bawa tasnya mewah gitu punya. Ada beberapa juga dakwah kayak gitu punya, istrinya juga wah bermewah-mewah seperti itu punya, sedangkan kita untuk mendatangkan dia butuh puluhan juta. Artinya kan secara nggak langsung kan bisnis. Iya, bener nggak? Iya, banyak dong. Oknum di Muslim juga banyak. Dia pemimpin pesantren, saya buka aja lah ya, kemarin saya baru dapat berita gitu ya. Pemimpin pesantren dengan balutannya dibuat pesantren, terus nanti ujung-ujungnya, ya mohon maaf ya, santri-santrinya diperkosa dengan dalih, menggunakan dalil. Boleh kok dalilnya. Nah, kayak gini-gini kan sesat gitu. Terus ada juga yang pencabulan, terus penipu. Ada yang baru-baru ini saya dapat kabar dari kawan saya juga, dia ahli agama gitu, ahli ibadah, ternyata duitnya 200 miliar dibawa kabur. Nah, kayak gitu-gitu tuh, itu ada. Fakta kan itu kan? Fakta. Nah, maksud saya, menurut saya nggak benar kalau memang bisnisnya jual agama. Memang itu paling seksi. Bahkan lebih ada. Kenapa paling seksi? Kalau dikasih agama kan langsung akan lebih mudah. Sedekah. Balasannya surga, kasih. Loh, bener dok. Ya, orang Indonesia. Tuh, fun fact. Iya. Aduh, ini Anda mengajak saya main pinggir jurang sih. Fun fact nih dok. Gue nanyanya pinggir jurang ya, bahaya di gue. Nih, fun fact dok. Saya harus buka juga di sini. Ini true story. Ada satu wilayah negara lah bisa dibilang. Bukan negara Indonesia, tapi negara di luar. Cari aman lu. Bener. Enggak bener, ini negara luar. Negara luar, tapi intervensinya ke Indonesia. Tuh, berarti bukan Indonesia. Iya. Negara itu memiliki, bukan negaranya, tapi pahamnya lah datang dari sana lah, kurang lebih seperti itu. Dia itu masuk di kategori jual agama. Ya, kepentingannya mungkin ada bisnis iya, tapi ada merusak juga iya, secara ideologi. Saya kasih contoh. Akhirnya banyak lahir di negara tersebut, banyak orang-orang Indonesia yang belajar ilmu agama Islam di sana, banyak orang-orang Islam yang ada di sana, dan seterusnya, itu mengajarkan satu paham. Oke? Nah, paham itu ternyata dikembangkan, dipraktekkan, diamalkan, dan seterusnya akhirnya masuk ke Indonesia. Ujung-ujungnya apa? Lewat organisasi. Ujung-ujungnya apa? Dana yang dikumpulkan untuk pergerakan. Ujung-ujungnya apa? Mungkin si oknum ini adalah buat nyalon. Mungkin organisasi ini atau mungkin oknum partai ini adalah buat dia dana kampanye. Bahasa saya udah aman belum sih? Ada oknum, ada mungkin. Cari aman. Gue ngeri nih di podcast dia, bahaya. Dan ya kayak gitu. Dan ternyata apa coba? Balutannya apa? Wah, yang dijual, wah yo, saatnya Islam begini, saatnya Islam begitu. Bibit-bibitnya apa yang kemarin? Yang teriak-teriak harus jadi negara ini, benderanya harus begini. Mau tahu dok? Nih saya orang yang ada di ring nolnya lah, di ring satunya lah. Dananya dari mana? Dari situ-situ, sedekah. Ini saya buka aja nih. Tahu berita-berita fakta-faktanya. Kalau enggak, mereka gede pakai apa? Sedekah, bantu ini, bantu itu. Akhirnya apa? Dibubarin organisasinya sama pemerintah. Kecium. 3 huruf. Iya, gue tahu. Tahu kan? Tahu, Di depannya belakang, iya. tengah-tengahnya. Anjir. Lu semprot dia lagi. Kan gue inisial. Iya. Inisial. Kan gue gak nyebut hati.
Padahal dia orang dalam ya kan. Kan gue dulu pernah di situ dong. Iya. Panjang lah ceritanya. Tapi kan seolah-olah kadang ngelihatnya ke suci. Oh, iya? Seolah-olah membawa misi yang mulia. Tapi kan nggak mungkin kita ngerubah negara, ngerubah kebijakan dari atas. Berarti kan nggak semua yang kita ngelihat mulia, nggak semua yang kita lihat itu suci. Tapi di dalamnya kita nggak tahu. Oh iya, akhirnya cabangnya di mana-mana. Ini Indonesia. Hanya ini Afghanistan. Hanya ininya ini. Kita lihat tuh pemuka agama itu tuh luar biasa banget, pidatonya luar biasa banget ya. Kita ngomong salah satu lah pemuka agama ya, nggak ngomong agama manapun ya. Tapi ternyata di belakang istrinya bermewah-mewahan. Itu. Atau yang salah satu contoh yang paling contoh tahun lalu aja kita ngomong dukun yang dibalut dengan agama, ampuh, manjur. Belum dengan sulap-sulap dan penipuannya, bungkus sedikit dengan agama, bawa sedikit ayat, jalan. Aduh, ya Allah. Itu masuk bisnis agama kan sebenarnya. Dan itu adalah sesuatu hal yang cukup seksi di Indonesia. Seksi. Ada satu lagi cerita. Apa? Dari ustadz saya cerita. Ini orang hidupnya susah. Oke. Terus tiba-tiba dicurhat, hidupnya begini. Terus, wah ini parah sih, ini nggak tahu nih dosanya nih sama Allah gimana ntar tuh di akhirat. Tiba-tiba orang ini dikasih ide sama orang satunya lagi temennya. Udah lo dandan kayak gini aja. Saya nggak mau nyebutin nama katanya takutnya sensitif ya. Tapi kan saya bilangnya bisa dengan oknum ya. Pakai sorban putih, wajahnya memang face kebetulan si oknumnya Arab-Araban, pakai jubah, modal wangi-wangian. Tiba-tiba di endorse, di KOL-in. Apa itu? Wah ini ternyata ada ini di kampung kita. Pakai social proof, di testimoni ini digoreng. Valuasinya naik. Oh iya serius. Udah cium tangan. Terkenal. Cium tangan. Ujung-ujungnya apa? Bisa ngobatin ini, ngobatin itu. Bisa doain ini, doain itu. Berkembang, nambah lagi. Skillnya pokoknya buka unlock skill baru. Bener. Ini tuh story tuh. Guru saya sempat cerita. Dia modalin begituan. Akhirnya kan orang Indonesia ketika, ya mohon maaf ya, ada ini ikut-ikutan. Oke. Nah akhirnya minta doa, minta berkah, kaya sekarang. Tapi kan ini kan, gue pikir kayak gini ya, orang Indonesia yang mungkin ikut atau menjadi korban, atau kan kita mau kasih tips dengan mereka nih, supaya mereka nonton ya, kayak ini punya ya. Gue pikir kan mereka ini kan adalah suatu orang yang punya niat baik sebenarnya. Betapa ada kerinduannya dengan Tuhan. Betapa mereka itu ingin berbakti, betapa mereka itu ingin memuja Tuhan. Sampai akhirnya salah jalan, dan akhirnya ya mungkin membahagiakan beberapa orang yang berbisnis dengan agama tadi. Ya. Apa sih tips bagi mereka supaya mereka tidak tertipu akan bisnis yang bermain dengan agama? Ya, ilmu dok. Ini yang kita tuh sedih ngeliatnya, mereka tuh nggak ngerti fundamental ternyata. Mereka taunya begitu pengen kaya, betul, sedekah itu nggak ngurangi rezeki. Sedekah itu bisa dibilang memudahkan segala urusan kita, gitu kan, di dunia maupun di akhirat dan lain sebagainya. Tapi mohon maaf ya, orang-orang Indonesia yang orang tertentu, saya nggak bilang semua, mereka ini gampang terlena dan terkecoh gara-gara ada oknum ulama, oknum dan lain sebagainya gitu ya. Itu mengatakan bahwa ayo sedekah gitu. Akhirnya mereka dengan mudahnya ngasih gitu. Nah itu poinnya. Sementara yang digaungkan sama mereka, kamu bisa cepat kaya, udah bisnisnya tuh pakai ini. Kan dari zaman dulu kan pesugihan gitu kan udah ada sebetulnya. Ya kan, nah itu. Nah, tapi bayangkan ketika saya bikin channel itu salah satu alasannya dok. Channel bahas bisnis, dia nggak bisa belajar sama Dr. Richard, tapi dia cukup nonton secara gratis, dia dapat pencerahan. Nah itu yang lagi kita kencengin di channel saya itu, biar mereka tuh tahu bahwa nggak bisa instan loh, gitu. Nggak bisa loh dengan disamperin orang ada yang bilang bahwa kayak udah tenang aja, nanti uang lo ini bisa menebus lo kekayaan. Oke. Dulu kan sempat ada yang kanjeng apa bergandakan uang apa segala macam. Gimana gitu loh? Berarti mau tidak mau fundamental untuk ilmunya. mencegah hal tersebut kita harus isi dengan diri kita dengan pendidikan. Iya. Dan untuk pendidikan ini bukan hanya bisa belajar dengan orang, juga bisa kita belajar dari media sosial supaya kita nggak gampang ketipu. Betul. Makanya kan dokter kemarin bilang ada MCN ya, yang TikTok apa segala macam ya kan. Nah maksudnya kayak begitu-begitu jangan langsung ngelihatnya bahwa kayak lama proses harus
DM aja mungkin males gitu loh. Kenapa nggak coba untuk ayo usaha? Siapa tahu jalan Anda ada di MCN tersebut, gabung, belajar gitu loh. Kayak gimana ceritanya? Bayar segini nanti kamu dapat segini gitu loh. Paham-paham kayak gini kan juga kepake jadi akhirnya kayak udah kamu jadi pengantin. Nah, kan nyambung juga ke situ. Biar apa? Biar kamu bisa cepat masuk surga. Terus ngalungin aja bom, masuk aja ke hotel itu. Langsung masuk surga. Nah, kan ya kalau kayak gitu berarti Nabi Muhammad sama sahabatnya Lu pernah disuruh kayak gitu gak dulu? pernah. Panjang lagi nih urusannya ini. Terus lu kagak mau? Nggak sayang lu? Takut mati ya lu ya? Enggak, gue udah terselamatkan dong. Untuk selamat. Wah, dulu tuh waktu saya. Tapi gue pengen tanya, lu sempat mau bunuh diri nggak dulu? Ya kan gue di ISIS waktu itu. Iya, lu pernah nggak ditawarin? Bro, Iya, ini pakai rompi ini ya, bro ya Mas. Enggak nyampe rompi, tapi lebih kepada Baru diajarin. Baru Mau dikembang biakan. Iya betul. Belum sempat dipanen. Iya betul. Hampir berangkat ke Suriah. Hampir pakai ke Suriah. Nah, kayak gitu-gitu kan gara-gara kita nggak ngerti ilmu pondasinya. Karena kalau kita belajar ilmu kan badai dari Terus yang depan. nyadarin lo apa? Guru, Oh, keluarga udah nggak mempan. Orang luar, ibu saya salahin, istri berarti saya. lu keras kepala banget dulu ya? Oh keras. Karena dulu semangat dong, tapi tanpa ilmu dong. Oh keras. Untung gue nggak ketemu dengan lu dulu ya. Halal gue. Halal dari Anda. Di mata saya Anda halal. Terus sekarang kita salaman. Wah dulu tuh rusuh banget tuh. Nah itu karena tanpa guru. Berarti kalau berguru dengan orang yang salah, menghasilkan sesuatu yang salah. Iya. Berguru dengan orang yang benar, kita akan ke jalan yang benar. Itu kan. Kata guru saya kalau kita bermain sama orang yang suka jualan parfum, minimal kita dapat wanginya. Oke. Tapi kalau kita suka main ke orang yang pandai besi, istilahnya besi, kayu, barang-barang yang mengeluarkan bau-bau tak sedap lah misal gitu ya. Kita akan dapat baunya juga. Oke. Nah, terus tambah lagi kata dalilnya kan kamu adalah agama temanmu gitu loh. Jadi kalau memang terlalu menjurus seperti ini, agama dalam arti luas ya, maksudnya dalam arti agama itu sendiri, pergaulannya dan lain sebagainya gitu kan. Kita main sama orang yang taunya dia negatif ya, pasti lambat laun ya Kita akan kena juga. Okay. Lu udah lihat kontennya Oklin belum? Menurut lu itu penistaan agama gak? Salah sudah jelas. Iya. Kalau salah sudah jelas. Menurut gue kan itu apa? Menurut lu deh, apa deh? Enggak etis, Muslim nggak kayak gitu. Apalagi dia dengan identitas Muslim kan. Penistaan agama nggak? Oh, penistaan agama. Aduh, ngeri lagi gue menghukumi itu. Yang es krim itu, dia nistain nggak ya? Gue nggak tahu dia itu masuk nista apa nggak ya. Kayaknya hampir deh, hampir. Kalau ngomong Cuma penistaan nggak tahu. agama ya kita ngomong secara logik ya. Dia kan jawab, kan gue cuma makan es krim. Makanya tadi gue nggak bilang dia langsung 100%. Dia nista gitu, nggak belum tentu. Negara kita negara apa? Hukum kan? Iya. Iya kan? Bukan negara keagamaan kan? Kita berbicara hukum kan? Kalau kita berbicara hukum, kalau gue lihat, bukan gue belain dia ya, gue lihat ya dia salah, sudah jelas salah. Kayak misalnya gue bilang juga kayak makan babi, bilang jelas itu salah sih menurut gue, tidak etis ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong hukum, gue nggak tahu hukumnya dari mana ya. Kan jawaban si Oklin itu paling simpel, kan gue cuma makan es krim. Oh, Oklin ya dibahas ya sekarang ya. Oke, Oklin. Apakah makan es krim itu suatu hal yang berdosa gitu? Oh, enggak dong. Apakah makan es krim itu harus dipenjara gitu? Enggak. Ya, ini rame nih ya. Mana yang lebih penting dengan orang yang tapi bodong? Menurut gue itu lebih berbahaya. Iya, betul. Oke, Oklin. Kan viral kemarin ada perempuan identitasnya, visualnya Muslim, pakai jilbab, makan es krim, posisinya agak menyongkok. Boleh dokter praktekkan? Oh nggak usah. Saya takutnya lupa kan gayanya gimana. Kurang ajar banget gue ya. Tuan rumahnya dia. Tapi lo koleksi gak? Ngelihat videonya, tapi gue nggak koleksi. Ya kan. Nah, cuma gini dok, ini menarik dok. Kalau untuk ranah dia penista agama apa enggaknya ya itu udah urusan ustadz. Saya nggak tahu. Cuma yang saya pahami sependek pengetahuan saya, yang namanya nista kan memperolok, apalagi dengan kata-katanya secara verbal maupun visual atau mungkin audio atau tertulis dan lain sebagainya, tidak ada yang memperolok agama kan. Nah cuma memang dalam hal kasus Oklin kemarin,
dia bisa dibilang representatif Muslim. Menggunakan atribut. Iya, yang kayak gitu-gitu kan perbuatannya salah. Oke. Itu yang saya mau titik beratkannya di situ. Islam nggak kayak gitu dan seterusnya. Nah, ini menarik mengenai perbuatan. Dok, pernah tahu nggak sih fenomenal tentang orang yang beragama, perawakannya jenggotan, celananya cingkrang dan lain sebagainya, akhirnya teriak-teriak mengkafir-kafirkan orang. Iya. Oke. Itu satu. Nanti kita bahas ya. Ada dua nih. Yang kedua, atau juga dengan banyaknya penyerangan kepada saya misalnya atau guru-guru saya dan lain sebagainya yang ngasih tahu metode pembelajarannya itu adalah terkait dalam hal dilarang menyembah kuburan. Oke. Karena bentuk kesyirikan. Oke. Syirik. Gitu kan. Nah, bisa jadi musyrik, bisa jadi kafir gitu. Iya. Nah, maksudnya gini, Dok. Dari mulai kasus Oklin sampai ke ranah perbuatan-perbuatan tertentu. Nah, ini tuh ada kesinambungannya gitu. Dalam hal sebenarnya yang kita lagi gaungkan ini adalah bedakan dulu antara pemahaman, status dan lain sebagainya gitu ya, sama perbuatan, Dok. Di Islam tuh ada ajarannya kayak gitu-gitu. Oke. Oklin misalnya. Tiba-tiba sedikit juga, banyak juga yang bilang bahwa kayak dia ini penista agama. Dia, ada juga yang kenceng. Dasar udah mencorek agama lo, udah lo kafir. Wow, macem-macem. Minta maaf lo menghina Islam lo misalnya dan lain sebagainya misalnya. Oke. Di sini saya coba objektif dan ya oke lah normatif dan diplomatis gitu ya tapi ya. Memang dari segi citra tuh ya agak kegores tuh Islam. Tapi yang kita lagi hakimi adalah perbuatannya. Oke. Jangan langsung tiba-tiba bilang bahwa kayak kalau udah kayak gini bukan Islam berarti Anda kafir. Itu komen-komennya parah. Oh. Nah, nyambung nih. Yeah. Sekalian saya mumpung cerita pengen edukasi juga. Jadi kan seolah-olah kafir itu jelek. Itu kan yang tadi obrolan kita di awal kan. Itu poinnya. Nah, terus yang kedua, nyambung. Ketika saya ngingetin saudara, teman-teman, ketika ada seorang ustadz ngasih tahu bagaimana hukum tentang kita meminta pada kuburan, doa-doa di pinggir kubur gitu kan, minta sama kepada sang mayit gitu ya, bahwa dimudahkan rezekinya, dilancarkan urusan dan lain sebagainya. Saya negor, bro, hati-hati, ntar syirik loh. Musyrik loh, ya kan syirik, musyrik berarti kan non-muslim, keluar kan, kafir kan. Ustaz juga bilang, bagaimana Ustaz hukumnya tentang menyembah pada kuburan? Syirik gitu. Kita meminta kepada selain Allah. Syirik, jelas. Nah, akhirnya itu kepelintir. Kepelintirnya sama orang-orang yang memang garis kerasnya tanpa ilmu fundamental. Akhirnya dikatakannya apa? Ini loh kelompok-kelompok yang berjenggot, yang cingkrang-cingkrang, yang belajar agamanya sesuai dengan Quran dan Sunnah, yang sesuai dengan pemahaman para sahabat, yang dan lain sebagainya gitu kan, dikit-dikit dalil dan lain sebagainya. Ini mudah mengkafir-kafirkan. Padahal ada bedanya antara perbuatan sama yang ada di benak atau pemahamannya atau yang dia geluti. Nah itu beda. Jadi kita menghakiminya perbuatannya salah. Oke. Tapi dianya muslim. Oke. Contoh dok, ada orang, naudzubillah ya contoh ya. Depan kita nih kita ngobrol ada yang lagi zina. Depan kita bugil dua-duanya. Menurut dokter gimana? Dosa dong apa yang dia lakukan. Oke. Terus muslim dia misalnya. Kafir nggak? Wah. Depan kita. Nggak tahu malu depan kamera lagi. Depan kamera dua-duanya bugil zina. Menurut gue apa yang dia lakukan itu dosa dan salah. Clear. Tapi mengklaim atau menjudge suatu orang ya kafir atau tidak itu nggak berani gue. Nah, saya berani ngomong langsung. Oke. Dia bukan kafir. Dia muslim. Oke. Hanya masuk dalam bab dosa-dosa besar. Oke. Yang kedua, orang pulang dari klub malam. Mohon maaf ya, misalnya perempuan, dia wanita tunasusila. Oke. Habis ya dijual harga dirinya. Iya. Oke. Pulang, mabok, subuh-subuh, denger azan, sholat. Gimana tuh? Dia muslim tetap berarti kalau dengan cara lu kan. Cuma kelakuan dia ada yang salah dan melakukan dosa. Nah, terus sholat kan? Bagi sebagian orang yang kenceng-kenceng, dibilangnya apa coba? Nggak keterima nih sholatnya. Oke. Tuh, yang kayak gini-gini rusak jadi citra Islam. Padahal dia misalnya mandi, bersih-bersih gitu kan. Oh, habis itu dia berwudu misalnya, dia sholat. Guru saya mengatakan bahwa yang dia ibadahi, dia menyembah Allah, dia sholat, diterima pahala sholatnya loh. Tapi untuk dosa-dosa yang lainnya, entah dulu nih, dia kena di bab dosa yang tetap jual dosa. diri, zinahnya. Oke. Nah, kayak gini-gini tuh
apa ya, kocak. Jadi kita makanya kenapa saya masih di identitas seperti ini, harusnya disamaratakan. Termasuk apa? Ngundang Anda aja sih bermasalahkan gitu loh. Duduk sama orang kafir, terus urusannya apa? Orang saya belajar kok. Giliran hidupnya susah, bingung loh. Tapi yang ngomong kayak gitu nontonnya masih YouTube ya? Gila, keren. YouTube buatan orang-orang. Iya, orang kafir juga ya. Buat gimana? Keren. Yang buat orang kafir. Lu nonton di mana ini channel? Ujung-ujungnya jualan pakai TikTok deh. Yang buat orang Cina. Ya, keren. Ya kalau kita mau fair ya semua dong kayak gitu punya kan. Itu makanya beragama tuh bedakan antara alat, perbuatan, kendaraan, yang kayak gitu-gitu. Harus bijaksana lah ya. Iya. Ya, sama kayak misalnya gue bilang kalau misalnya kayak Oklin pakai hijab ya, melakukan hal tersebut salah nggak salah ya. Ya kalau dosa kan balik lagi itu dia dengan Tuhannya ya. Tapi kalau misalnya itu adalah penistaan agama ya, mohon maaf kalau saya salah ya. Berarti kalau misalnya ada orang hijaban mencuri uang itu juga penistaan agama. Karena itu juga suatu hal yang salah. Rusak semuanya, jadi rusuh. Berarti dia membawa nama jelek kepada apa atribut yang dia pakai. Berarti itu penistaan agama. Berarti kalau misalnya orang hijaban korupsi bisa 2 pasal bisa. Korupsi dan penistaan agama. Betul juga ya. Tunggu sebentar bro. Ini ada minuman yang juga halal untuk kalian semua dan bisa menjadi peluang bisnis untuk kalian semua. Ini minuman kopi Gatot Kaca. Jadi ini minuman anti gravitasi yang bisa meningkatkan stamina laki-laki. Sampai bisa 2 kali main loh bila. Sudah keluar masih bisa keluar lagi. Dan enaknya lagi ini tanpa deg-degan. Sudah BPOM dan juga halal. Dan kalian juga bisa jadi mitranya Gatot Kaca. Dan untungannya itu bisa 20-50 juta sebulan. Hanya jualan dari rumah aja. Kenapa? Ini minuman kopi yang spesial banget, yang nggak ada orang lain yang punya. Cuma kita yang punya ya. Jadi bagi kalian semua, dan ini juga sudah halal ya. Entar lagi kan zaman lagi masa pemilu nih, sebentar lagi orang semuanya sawan semuanya nih ke pemuka agama. Iya betul. Kayak gimana pandangan lo? Haruskah kita mengikuti pemuka agama kita jika pemuka agama kita menunjuk sesuatu nama? Emang sudah duga ya. Podcast ini berbahaya. Talkshow ini berbahaya. WhatsApp ya. Soalnya kan Bro, kita harus mendengarkan. Apakah kita harus mendengarkan juga kalau misalnya mereka menunjuk suatu nama? Disclaimer, perpolitikan saya nggak masuk. Gila ya. Lu cari apa? Oh bener. Dia nggak pendapat pribadi. Ya pribadi. Menurut lo, Saya nggak ikut-ikutan. nah, menurut lo kalau misalnya itu kan biasa terjadi kan? Ya, Fakta kan? Tiap 5 tahun sekali pasti Fakta kan? ada yang bawa agama ini nempel ke sini. Mau tidak mau kan ada yang pergi ke kubu sebelah sini untuk mencari dukungan ya kan? Pasti kan kubunya datang pasti kan menunjuk sesuatu. Kami mendukung si ini gitu punya. Tapi udah pada pintar semua juga kali dok. Sekarang ya. Sekarang udah pada pintar. Puji Tuhan. Alhamdulillahnya udah pada pintar. Jadi nggak yang mentang-mentang ini ke kanan. Oke, ini ke Muslim. Ya udah kita pilih. Percaya nggak dok? Ya dari 3 itu, kita nggak usah sebut nama lah ya. Dari 3 itu, saya kenal 2. Oke. Ya pokoknya ABC. Kenalin gue dong. buat invest ya. Buat dia masuk sini ya. Mudah-mudahan yang satunya yang kalah ya. Iya. Saya kenal 2. Terus lucu. Dia cerita dari yang salah satunya lah intinya. Dia ngomong bahwa lihat nih. Si Capres, ada yang salah satunya itulah cerita ke saya, bahkan dia sendiri mengakui bahwa Dar, ada nggak kenalan host ini gitu. Oh, boleh Pak, antar coba saya cari gitu ya. Terus gue nggak apa-apa, emang nggak tahu kenapa nggak nawarin ke gue gitu, misalnya nge-host sebuah acara gitu kan, atau mungkin jangan dia tahu kalau gue nggak berpolitik kali ya gitu ya. Udah, tiba-tiba dia sendiri yang langsung disclaimer, gue tadi pengen lu nge-host. Tapi kan citranya kan lu kan ke kanan banget. Padahal kanan yang dimaksud itu adalah mayoritas Muslim. Iya. Sementara dia mau bikin event, nggak pengen dibilang ke Muslim-Musliman. Ada. Nggak pengen garis keras banget maksudnya. Kenapa? Karena
capres yang diantara yang tiga tadi ya, yang saya juga kenal, ngaku ngomong langsung gitu ya bahwa ya bukan dianya langsung kebetulan ya, untuk yang hal ini ya timnya apa segala macamnya, bahwa justru sekarang kendaraan yang dipakai dengan bau-bau agama secara literally ya, kalau dibilang yang sowan-sowan ya tipis-tipis oke lah, tapi kan era-era yang benar-benar di-endorse, ditunggangi, difundamentali dan lain sebagainya itu ternyata belakangan ini sih roman-romannya sih nggak nyium tentang ya ini penting, ayo kita galakkan lagi enggak. Dan jawabannya mereka apa? Aduh, jangan terlalu ke situ banget. Karena strategi itu udah kebaca tuh. Malah yang ada backfire. Oke. Dan tiga-tiganya ya, salah satunya ada yang ngomong, kok backfire Pak? Ketahuan banget kalau kita tuh seakan-akan manipulatif gitu loh, kayak wah bisa aja giliran ini gini-gini. Oh berarti alhamdulillah dampaknya tuh berarti netizen pada pinter-pinter ya. Berarti masyarakat Indonesia makin lama makin terdidik. Ya, berarti serangan fajar mungkin agak sedikit berkurang ya, atau tarifnya agak sedikit naik. Kuantiti sedikit tapi naik ya. Anda tajam sekali ya. Ya kan kalau mereka pintar kan antara dua itu kan. Antara dua mereka bilang ini nggak usah pakai ini atau duitnya kedikitan ini. Naikin lagi dong. Betul. Udah pada pinter tapi gara-gara yang tahun lalu 5 tahun lalu kecil banget nih Pak. Iya, ternyata kecil banget. Terakhir Bu, kalau kita sebagai Muslim mau bisnis apa yang paling tepat menurut agama Muslim? Waduh, sebenarnya kalau menurut agama Muslim tuh produk kan pada dasarnya hal-hal di dunia ini kan pada dasarnya boleh, mubah gitu boleh, sampai ada dalil yang melarang, itu poinnya. Tapi kalau dengan sesuatu agama itu pada dasarnya terlarang, sampai ada dalil yang membenarkan. Kita bahas agama dulu deh, misalnya subuh tiba-tiba 3 rakaat. Kenapa emang? Kan maksudnya baik. Oh sebentar, nggak bisa. Pada dasarnya terlarang nih, sampai ada dalil yang membenarkan. Oh ternyata subuh 2 rakaat. Kalau bisnis apapun itu pada dasarnya boleh dok. Tadi kan bilangnya yang penting Muslim gitu ya. Apapun boleh. Sampai ada dalil yang melarang. Misalnya ada judi kah? Nggak, itu boleh apapun. Jadi kalau tadi dibilang misalnya bawa Muslim gitu kan. Bukan berarti Muslim tuh harus begini Muslim. Enggak, saya pun malah belajar dari guru-guru saya bahkan dari Amerika mengatakan ada namanya teorinya Abraham Maslow. Dia orang luar. Dia punya teori namanya hierarchy of needs. Jadi hierarki kebutuhan-kebutuhan dasar. Paling bawah apa coba? 4. Food, water tuh beverage maksud air. Food, water, rest, clothing. Nah, makanan, minuman, rest itu ini nih, kasur, kebutuhan istirahat apa segala macam. Clothing termasuk ada skincare, parfum tuh ada di sini. Nah, itu kebutuhan dasar tuh kata teori Maslow, itu yang paling banyak cepat perputarannya. Makin ke atas tuh makin yang B2B lah, IO, agency, makin ke atas tuh makin yang lebih jauh lagi lah, komoditi macam-macam. Nah, ternyata bukan masalah muslim atau non-muslimnya, yang namanya muslim bisnis apa aja boleh. Sampai ada dalil yang menyalahkan atau mengharamkannya. Makanya tadi kalau saya lihat dari teori-teori bisnis yang buku-buku manapun yang saya baca, teman-teman baca juga, yaitu yang penting memang cek dulu kondisi marketnya. Nah kalau kita ngomong detail ya, kebutuhannya, pasarnya. Jadi mau tuh muslim atau non-muslim sah saja. Nah yang jadi permasalahan adalah kendaraannya saat berjalan. Kalau mau yang itu yang menjadi concern. Contoh, sama-sama jualan skincare. Ya kalau yang dia mengaku muslim, harusnya gayanya itu ada batasan-batasannya. Halal, nggak boleh abal-abal. Iya benar dong. Nggak boleh polosan, nggak boleh ada merkuri, nggak boleh ada penyalahgunaan hidroquinone. Harusnya seperti itu ya. Itu di muslim tuh kayak gitu. Nah makanya yang kayak gitu-gitu tuh, bahkan malah dokter pernah ngedukasi soal itu kan. Nah berarti kan itu udah. Gue dikasusin. Rame tuh. Tadi sebelum mulai podcast juga Anda lagi teleponan. Saya nguping teleponan Anda tadi di situ. Mas yang mana dok? Mas yang mana? Tapi yang punya, ya gue bilang apa ya? Atau apa? Bahkan yang kemarin yang ngasusin gue kan juga salah satu pemuka agama juga gitu kan. Ya mau nggak mau sih yang kadang-kadang yang terlihat bersih, malah kadang itu yang kotor, kadang yang terlihat kotor atau terlihat jelek, tapi itu hatinya lebih baik. Wush, betul. Don't judge book by its cover. Luar biasa. Itu deh.
Dari Arsyah. Terima kasih dok. Nah, bagi kalian semua, thank you banget sudah mendengarkan diskusi saya dengan Derry. Ya, jadi sekali lagi aku disclaimer ya, aku semua pertanyaan yang aku sampaikan dengan Derry adalah semuanya adalah pertanyaan dari lubuk hatiku, murni ingin tahu, murni ingin bertanya, dan hanya ingin berdiskusi. Kalau misalnya ada salah kata atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Jangan